Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi kataba alaina siyam fi syahri Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi arsalahu ila akhir zaman. Allahumma fasalli ala Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu minal insi wal jan. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum bitaqwallah fa innal jannata uiddat liman ittaqah. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang Jumat rahimakumullah, setiap khatib senantiasa pesan pada jamaahnya untuk meningkatkan takwa. Dan khatib pada hari ini pesan takwa berkaitan dengan ibadah di bulan Ramadan. Sering timbul pertanyaan, apa maksudnya atau apa filosofinya Allah Subhanahu wa ta'ala mencantumkan urusan rumah tangga, kehidupan suami istri pada bab saum, pada bab Ramadan. Kan kita tahu bahwa pelaksanaan ibadah saum itu utamanya tercantum pada surat Al-Baqarah 183 yang memanggil ya ayyuhalladzina amanu, kemudian ditandaskan la'allakum tattaqun, dan ternyata di ayat terakhirnya itu berbunyi uhilla lakum lailatas syamir rafasu ila nisaikum. Dan ujung ayat ini jelas la'allahum yattaqun. Jadi panggilan pertamanya la'allakum tattaqun, agar ibadah saum itu meraih takwa. Tentu saja itu ada kaitan dengan usaha, karena tidak ada jaminan yang saum itu langsung takwa. Makanya dengan kalimat la'alla ada usaha untuk menjadi takwa itu. Maka la'allahum yattaqun di akhir. Nah, itu yang jadi persoalan, pertanyaan filosofis. Kalau mengapa mah sudah pasti Allah Subhanahu wa taala yang menjawab. Karena di ayat 187 itu bunyinya uhillalakum lailatas syamir rafasu ila nisaikum. Dihalalkan bagi kalian lailatas syam, pada malam saum, ar-rafas itu berkaitan dengan kehidupan suami istri. Bahkan di situ ila nisaikum, kepada istrimu tentu saja. Bahkan di situ ada metafora hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Jadi bukan hanya menyebut dihalalkan gaul suami istri di malam Ramadan, tapi digambarkan bagaimana situasi dan kondisi kehidupan suami istri itu. Hunna libasul lakum, istrimu adalah pakaian bagimu, wa antum libasul lahunna, dan kamu suami adalah pakaian bagi mereka. Kemudian alimallahu annakum kuntum tahtanun, Allah itu tahu bahwa kalian itu bisa terjadi mengkhianati diri sendiri. Jadi ada kaitan juga dengan larangan khianat dan perintah amanat. Fataba alaikum anfusak, fataba alaikum wa afa ankum.
maka Allah menerima tobatmu. Artinya perintah tobat. Karena kalau taba'ala itu artinya menerima atau mengampuni. Kalau taba'ila itu mohon ampun. Wa'fa ankum, dan mengampuni segala kesalahanmu. Fal'an, sekarang basyiruhunna wabdahu ma kataballahu lakum. Gaulilah istrimu itu. Jadi sekali lagi, gaulilah istrimu itu di dalam bulan Ramadan. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaitul abyad minal khaitil aswad. Makan dan minumlah sehingga terbit fajar minal fajr. Summa atimus syiyam, kemudian sempurnakan saum ilal lail, sampai malam. Wala tubashiruhunna, tapi jangan menggauli mereka. Wa antum akifuna fil masajid. Ini peraturannya, ini aturannya, ini palanggerannya, batasannya. Jadi tidak selamanya. Kalau di masjid sedang iktikaf, jangan kau gauli. Tilka hududullah, itu adalah batasan Allah. Fala taqrabuha, maka jangan kamu dekati untuk melanggarnya. Kadzalika yubayyinullahu ayatihi, demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya linnasi, bagi manusia, la'allahum yattaqun, agar kalian bertakwa. Ada persoalannya tadi. Apa makna filosofis meletakkan ayat rumah tangga di dalam kehidupan Ramadan? Karena kehidupan atau saum Ramadan itu sering dipandang bulan ritual, bulan teologis, bulan pendekatan diri kepada Allah, seakan-akan putus urusan sosial, urusan rumah tangga. Tapi ternyata syariat Islam tidak demikian. Maka makna yang pertama, Islam itu sebagai agama yang seimbang. Seimbang antara kehidupan spiritual dan sosial, antara kehidupan ta'abudi kepada Allah Subhanahu wa taala dan ta'amuli. Maka dilambangkan kehidupan suami istri. Jadi dalam ibadah Ramadan atau dalam ibadah yang lain pun, ibadah ritual, tidak boleh melepaskan urusan sosial. Bahkan di dalam riwayat Ahmad dari Jabir bin Abdullah yang wafat tahun 78 Hijriah, Rasul menyatakan al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji mabrur tidak ada pahala kecuali surga. Sahabat itu bertanya, mal hajjul mabrur, apa itu haji mabrur ya Rasulullah? Rasul menjawab, al hajjul mabrur ifsya'us salam wa it'amut ta'am. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad yang wafat tahun 241 Hijriah. Jadi ketika Rasul ditanya urusan manifestasi haji yang sebenarnya sangat ritual, tapi beliau menjawab urusan sosial, ifsya'us salam, menyebarluaskan perdamaian, wa it'amut ta'am, memberi makan kepada orang-orang yang membutuhkan makan. Jadi makanya tadi dikatakan ibadah saum juga dikaitkan dengan urusan sosial. Ibadah haji pun yang begitu ritual tidak terlepas dari urusan kehidupan sosial. Ini adalah keseimbangan ibadah di dalam syariat Islam berdasar petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semuanya
Rukun Islam itu semua berkaitan dengan sosial. Mulai dari syahadat, itu manifestasinya ada kaitan dengan kehidupan sehari-hari. Karena setelah asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, salat jelas. Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Salatnya ritual, berdoa kepada Allah langsung. Sosialnya tanha anil fahsya wal munkar, menjauhi yang munkar. Zakat otomatis, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim, mensucikan harta, tetapi itu tukhadu, diambil min agniyaihim, dari yang kaya, wa turaddu ila fuqaraihim, diserahkan kepada yang miskin. Jelas sosial. Kemudian yang kedua, seperti tadi saya katakan, ada perumpamaan, hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Suami pakaian bagi istri, istri pakaian bagi suami, dilambangkan begitu dekat kehidupan suami istri. Pakaian fungsinya cukup luas, bisa sebagai penjaga badan dari angin, dari bakteri, dari penyakit, dari rasa dingin, maupun dari yang lainnya. Suami pun seperti itu, saling melindungi, saling menjaga, saling memelihara. Kunna libasul lakum, kedekatan emosional dan fisik. Kemudian perlindungan dari kenyamanan. Dan juga kita ingat kesetaraan dan keterikatan satu sama lain yang tidak bisa dipisahkan. Makanya harus menjaga rahasia. Maka oleh karena itu, menjaga rahasia itu jangan sampai terpisah. Sebab kalau ada upacara pemisahan, maka otomatis rahasianya akan terbongkar. Apalagi di Indonesia, cerai itu harus dijatuhkan di pengadilan, dan sebelum diizinkan untuk menjatuhkannya di hadapan persidangan, maka yang menggugat akan menjelekan, akan mengungkap kelemahan-kelemahan yang digugat. Maka pakaian supaya terus-menerus menjaga, melindungi, jangan sampai terpisah. Kemudian di sana dikatakan annakum kuntum tahtanun, bisa saja kalian berkhianat anfusakum, kepada dirimu. Karena saum itu memang mendidik amanah, kejujuran dalam kehidupan sehari-hari. Kalau ibadah, sholat bisa kelihatan oleh orang bagaimana ruku, sujud. Ibadah zakat kelihatan transaksinya. Ibadah haji apalagi syiar, kelihatan sekali. Dan zikirnya juga talbiyah dengan suara keras bagi laki-laki. Semua ibadah rukun Islam kelihatan, syahadat diikrarkan. Tapi saum ini kan nggak kelihatan bedanya antara yang saum dengan yang tidak. Maka bisa saja orang tidak jujur. Kalau yang tidak saum mengaku saum, bisa saja. Hanya yang mengaku tidak saum padahal saum tidak bisa dibuktikan. Tapi orang tidak saum ngaku saum itu bisa, karena pembinaan kejujuran. Dan memang kejujuran itu sekarang merupakan sikap dan perbuatan yang langka. Jadi lebih banyak ketidakjujuran di mana-mana. Kalau dulu berbicara ketidakjujuran, curang atau korupsi itu pemerintah aja. Sekarang minyak kita aja dikorupsi. Bahkan di pasar-pasar saja. Coba bapak-bapak kalau sudah belanja dari pasar,
pulang ditimang lagi, bener nggak yang 1 kilo itu? Masih saja kelihatan ada saja kekurangan-kekurangan, tidak jujur. Makanya di sini dikatakan saum itu harus membina, membimbing kejujuran. Jadi saum itu jujur, maka harus diterapkan di dalam segala aspek kehidupan. Kemudian kembali lagi larangan gaul suami istri ketika itikaf, jadi ada batasannya. Ini pendidikan disiplin, mengatur waktu, mengatur kegiatan, makan diatur waktunya, harus tepat waktu. Begitu maghrib dipersilahkan, makanya jangan diperlambat dari maghrib itu. Sahur silahkan diperlambat asal jangan kena fajar. Jadi mendekati fajar itu lebih baik. Sehingga itu kedisiplinan. Belum lagi bergaul suami istri, ada aturannya. Aturan tadi yang pertama tidak boleh di siang hari. Aturan yang kedua tidak boleh ketika i'tikaf. Kemudian yang kelima tentu saja Islam itu menjaga keluarga. Jadi kewajiban yang tidak terpisahkan bagi seorang muslim adalah menjaga keluarga. Jadi jangan sampai terganggu ketika salah seorang sahabat kelihatan oleh Rasulullah SAW lemah lunglai, loyo, kurang begitu sigap, kurang begitu bergairah karena matanya sayu, badannya lesu. Maka Rasul bertanya, kenapa kamu kok badan kamu lesu, kurang begitu giat? Beliau menjawab, ya Rasulullah, saya itu sudah berjanji saum setiap hari dan qiyamul lail setiap malam, semalam suntuk. Maka kata Rasulullah SAW, jangan perbuat seperti itu. Ingatlah bahwa istrimu punya hak yang kamu penuhi, badanmu punya hak yang kamu harus penuhi. Maka saumlah, tapi berbukalah, jangan saum tiap hari. Qiyamul lail, tapi tidur. Jangan sampai gara-gara qiyamul lail tidur. Jangan sampai begitu, karena nanti badan kamu lesu. Itulah kebiasaanku. Maka kata Rasulullah SAW, man raghiba an sunnati falaysa minni. Orang yang tidak senang kepada kebiasaanku itu tidak termasuk golonganku. Sidang Jumat rahimakumullah, tentu saja masih banyak nilai dan makna yang terkandung diletakkannya urusan keluarga, urusan makan dan minum, urusan kehidupan sosial oleh Allah Subhanahu wa taala tercantum pada ibadah saum. Apa yang saya sampaikan barusan hanya sekelumit kecil. Jangan kita melepaskan ritual tatkala sosial, jangan pula kita melepaskan sosial tatkala ibadah ritual. Kedua-duanya seimbang sesuai dengan aturan syariah, baik yang tercantum di dalam Al-Quran maupun yang telah diteladankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ghafarallahu li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa, assalatu wassalamu ala nabil mustafa wa ala ahli sidqi wal wafa.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum bi taqwallah fa innal jannata iddat liman ittaqa. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah rahimakumullah, pada khutbah yang kedua ini khatib ingin menyimpulkan sekelumit apa yang saya sampaikan tadi, bahwa ayat ini menunjukkan bahwa Islam itu bukan hanya agama ritual, tetapi juga agama yang memahami fitrah manusia, sehingga urusan kehidupan keluarga tercantum langsung di dalam ayat saum. Kemudian aturan yang ditetapkan dalam ayat ini mengajarkan pengendalian diri, keseimbangan antara ibadah dan muamalah, antara hubungan dengan Allah dan sesama manusia, dan antara kerukunan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah dan keharmonisan di dalam kehidupan berumah tangga. Mudah-mudahan bulan Ramadan ini semakin mendekatkan diri kepada Allah dan mendekatkan pula kepada kehidupan sosial. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.